Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menemukan kami di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, untuk memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit atau mereka yang belum bisa beribadah saat ini bersama-sama dengan kami ya Tuhan, kiranya Engkau yang menyembuhkannya, kiranya Engkau yang mengaktifkannya kembali ya Tuhan, agar mereka dapat kembali aktif untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi dan kondisi saat ini ya Tuhan, biar pandemi ini tidak menjadi penghalang kami untuk kami tetap ingat beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami adalah manusia berdoa dosa, kiranya Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu pujian lagi. Tapi adik-adik masih semangat kan? Nah, coba dong kakak mau tes semangat kalian. Coba ya. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Gimana kalau udah semangat belum nih kira-kira? Semangat kayaknya ya. Biar makin semangat, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Yesus Terang Dunia. Musik apa?
Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kami dan mencukupkan segala yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Tuhan, bimbinglah kami dalam ibadah ini agar kami dapat sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 32 sampai ayat 36. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Demikianlah firman Tuhan. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Apakah adik-adik sekolah minggu semuanya sehat? Nah, saya yakin adik-adik sekolah minggu pasti semuanya sehat dan penuh bahagia. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan menciptakan manusia dengan 2 telinga. Nah, apa fungsi dari telinga kita? Kalau Tuhan menciptakan telinga kita dengan 2, tentu fungsi telinga kita adalah untuk mendengar. Dalam kehidupan ini, adik-adik sekolah minggu, banyak hal yang bisa kita dengar.
Setiap hari kita bisa mendengar kabar. Ada kabar yang baik, ada kabar yang buruk. Setiap hari kita bisa mendengarkan banyak perkataan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi yang utama dan yang terutama, apa yang harus kita dengarkan dalam kehidupan kita? Setiap saat, setiap waktu, apa yang utama dan yang terutama yang harus kita dengarkan? Firman Tuhan tadi sangat jelas mengatakan yang utama dan yang terutama yang harus kita dengarkan dalam kehidupan ini, setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada adalah mendengarkan didikan Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengarkan didikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan itu langsung berbicara kepada kita? Tentu yang dimaksudkannya bukan seperti itu. Tetapi mendengarkan didikan Tuhan maksudnya adalah mendengarkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan itulah Tuhan memperdengarkan didikannya kepada kita. Oleh karena itu mendengarkan didikan Tuhan melalui firman-Nya bisa melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita saat di rumah, kita buka Alkitab, kita baca firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, itu juga sudah bagian dari mendengar didikan Tuhan. Didikan Tuhan yang disampaikan melalui firman-Nya bisa juga melalui orang tua. Dan ketika orang tua memberikan perkataannya tentang firman Tuhan yang menjadi didikan bagi kita, kita sebagai anak-anak harus mendengarkannya. Bisa juga didikan Tuhan itu melalui firman-Nya kita dengarkan melalui guru-guru sekolah minggu. Bisa juga melalui hamba-hamba Tuhan, misalnya pendeta atau sintua atau yang lain-lain yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya, dan firman-Nya itu menjadi didikan bagi kita. Nah, oleh karena itu firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita, selalulah mendengarkan firman Tuhan kapanpun, dimanapun, melalui siapapun yang menyampaikan firman itu kepada kita. Itu sudah menjadi sebuah didikan. Lalu yang pertanyaannya kembali adik-adik adalah, apa gunanya, apa manfaatnya bagi kita selalu mendengarkan didikan Tuhan melalui firman-Nya? Apakah ada keuntungannya bagi kita secara pribadi, bagi kita semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Nah, tentu ada gunanya, ada manfaatnya. Nah, salah satu manfaatnya kalau kita sering mendengarkan firman Tuhan yang menjadi didikan bagi kita adalah kita akan menjadi orang yang bijaksana dan pintar. Orang yang bijaksana dalam hidup ini, orang yang pintar itu adalah orang yang selalu rajin mendengar. Selalu dia rajin mendengarkan firman Tuhan itu dan menghayatinya serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak mungkin adik-adik kita menjadi orang yang bijaksana dan pintar tapi tidak mau mendengar. Tidak ada orang di dunia ini dia bisa bijaksana dan pintar tetapi tidak pernah mendengar. Itu tidak ada.
Tetapi orang bijaksana itu dan orang yang pintar itu adalah orang yang selalu rajin mendengar didikan Tuhan melalui firman-Nya yang disampaikan kepada kita. Oleh karena itu tadi sangat jelas dikatakan di dalam nats khotbah kita bahwa hikmat itu, kepintaran itu datangnya dari Tuhan. Jadi siapa yang mau menjadi orang yang berhikmat, orang yang pintar, selalu rajinlah mendengar didikan yang disampaikan Tuhan melalui firman-Nya, baik melalui orang tua, guru, abang kakak kita, dan orang-orang lain yang dipakai Tuhan menjadi pengajar bagi kita. Nah, yang kedua, apa manfaatnya atau keuntungannya kalau kita sering dan mau mendengarkan didikan Tuhan melalui firman-Nya? Tadi firman Tuhan sangat jelas mengatakan kita akan menjadi orang yang berbahagia. Kalau kita ingin hidup bahagia, bukan ditentukan oleh harta. Kalau kita ingin menjadi orang yang berbahagia, bukan karena segala yang kita butuhkan itu tercukupi, tetapi yang membuat hidup kita ini penuh kebahagiaan adalah kalau kita sering mendengarkan didikan Tuhan yang disampaikan menjadi melalui firman-Nya kepada kita. Nah, adik-adik, mau menjadi orang yang berbahagia dalam kehidupan ini? Maukah kita menjadi anak-anak yang penuh kebahagiaan? Ya, tentu kita semua mau menjadi anak-anak yang bahagia. Tentu kita semua mau menjadi orang-orang yang hidup bahagia selama hidup di dunia ini. Ya, dengarkanlah didikan Tuhan melalui firman-Nya kepada kita. Kenapa kita menjadi orang yang berbahagia kalau kita mendengarkan didikan Tuhan yang disampaikan melalui firman-Nya? Karena firman Tuhan itu akan selalu membimbing kita, menjaga kita dari sikap perilaku yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena sikap kita, hidup kita selalu dibimbing oleh firman Tuhan, maka kita selalu melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga kita menjadi sangat bahagia di dalam hidup ini. Sebab kebahagiaan itu bisa hilang ketika kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh harta yang banyak atau yang lain-lain, tetapi sangat ditentukan oleh kemauan kita mendengar dan melakukan didikan Tuhan yang disampaikan melalui firman-Nya. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, kalau adik-adik sekolah minggu ingin menjadi orang yang berhikmat dan pintar, menjadi orang-orang yang selalu bahagia dalam kehidupan kita, selalulah mendengarkan firman Tuhan, selalulah mendengarkan didikan yang disampaikan Tuhan kepada kita oleh siapapun di dalam kehidupan kita ini. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Engkaulah Allah yang telah menciptakan kami dan yang telah menebus kami dari dosa dan kematian melalui Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang telah mati di kayu salib. Dan Engkau jugalah Allah kami yang selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih terus melindungi kami dan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, secara khusus untuk mendengarkan firman Tuhan, karena firman-Mu itu adalah didikan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus yang selalu membimbing kami, agar kami selalu orang yang selalu merindukan firman Tuhan sebagai didikan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang bijaksana dan menjadi orang yang penuh kebahagiaan.
Tuhan, kami memohon kepadamu, berkatilah semua anak sekolah minggu di tengah-tengah gerejamu. Berilah mereka hikmat, berilah mereka semangat untuk beribadah dan belajar. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam iman dan pengharapan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang bawa sukacita bagi orang tua, bagi guru, bagi siapapun dan dimanapun mereka berada. Dan ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa yang kami perbuat, karena kami adalah orang berdosa di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, dengan kerendahan hati kami mohon, ampuni segala dosa-dosa kami. Dan kami juga memohon Tuhan, selamatkanlah hidup kami, selamatkanlah dunia ini dari penyebaran virus corona, agar kehidupan kami dapat pulih kembali sebagaimana biasanya. Terpujilah Engkau ya Allah, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita mau mengumpulkan persembahan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 149 ayat 1. Musik Abang. Adik-adik sekolah minggu, kita tutup ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kepada adik-adik sekolah minggu, saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tetaplah semangat memuji Tuhan dan belajar di rumah. Terima kasih.